Action. Assalamualaikum, di program podcast Jabar News TV bersama Bang In, ketum PTB 02. Nah, kita akan bahas terkait dengan Milau kalau misalkan terpilih. Bagaimana Bang kalau Bang terpilih menjadi ketum PTB ini? Baik, terima kasih Hakim. Ya, tentu kita mengikuti proses kongres ini, proses pemilu ini harus secara gembira ya. Kenapa? Karena tujuan kita semuanya ingin Ikatan Alumni ini memberi manfaat kepada anggota, memberi manfaat kepada ITB, memberi manfaat kepada generasi muda kita, adik-adik kita yang kuliah di ITB, dan memberi manfaat kepada nusa dan bangsa tentunya. Dengan cita-cita yang sama, mestinya kita bisa saling menjaga diri, guyup dan bergembira. Jadi siapapun yang terpilih itu sudah ada garis tangannya. Yang penting semua bersungguh-sungguh menawarkan programnya, ide ya. Jadi selalu saya sampaikan, hearing-hearing yang dilakukan oleh panitia itu bukan perdebatan semata, tetapi sebuah silaturahmi pemikiran. Pemikiran mana sih yang lebih logis dilakukan dan memang yang relevan dengan Ikatan Alumni ITB. Jadi kita juga perlu memilah mana yang dikerjakan Ikatan Alumni, mana yang dikerjakan oleh yayasan, atau mana yang dikerjakan oleh organisasi-organisasi lain. Jadi masing-masing memang ada genrenya, ada ada DNA pengabdiannya untuk bangsa ini. Tidak semua pekerjaan dikerjakan dengan Ikatan Alumni, tidak pula pekerjaan ada yang terlarang Ikatan Alumni. Jadi harapan kita dalam waktu dekat ini bisa keterlibatan seluruh anggota itu meningkat ya. Jadi kami dengar memang keterlibatan anggota untuk memilih ini masih kurang. Ya, mudah-mudahan ini bisa meningkat dalam waktu dekat ini. Semua kita berharap saling mendorong. Selalu saya sampaikan, mendaftarkan diri sebagai pemilih ini tidak harus memilih juga. Tapi kenapa? Ya kan namanya mendaftarkan diri itu salah satu sedekah kita kepada pengurus untuk perbaikan database siapapun nanti pengurusnya. Ya kan misalnya hari ini kalau misalnya mendaftarkan diri nih, nama, NIM, ini segala macam kan, ini kan menjadi database-nya ITB. Siapapun pengurus kan butuh baseline juga, database. Nah, jadi ada kalanya siapapun menang bagi saya sama. Ada kalanya tiga-tiganya ini kurang cocok sama saya sehingga mereka nggak memilih. Tetapi memilih tidak memilih, mendaftarkan diri itu penting bagi organisasi. Jadi kami berharap sedekah waktu dari seluruh alumni untuk berkenan mengisi mendaftarkan diri di website pemilu IAITB yang disusun oleh teman-teman panitia. Bang, kalau terpilih nanti gimana para audiensi pemilih kasih apa nih? Kasih apa nih nanti ya? Job atau gimana? Ya kalau terpilih kan nggak mungkin kita buka lapangan kerja, kan nggak PT gitu. Kan kita bukan PT Ikatan Alumni yang rekrutmen tenaga kerja. Nah, kembali lagi saya sampaikan tadi, kita punya misi Ganesha Circle ya. Harapan kita ini penguatan stakeholder bisa dilakukan di 3 bulan pertama kalau memang kita diberikan amanah. Stakeholder itu prodi, pengda, komisariat, komunitas-komunitas yang berbasis teman-teman ITB. Ini kita bisa konsolidasi secara organisasi dulu.
organisasi ketemu organisasi, kita konsolidasi. Kita mau kemana nih IITB ini? Nah, mau kita bawa kemana? Apa nih yang mau kita kerjakan? Bahkan pengurus-pengurus pun sebelum kita launching, dalam pikiran saya, kita lempar dulu ke teman-teman ini. Ini kira-kira kalau ini pengurusnya bagaimana pandangan teman-teman? Apakah cocok? Apakah operasional? Ataukah hanya gagah-gagahan saja? Nah, ini perlu kita libatkan. Kenapa? Karena pemilik ikatan alumni ini anggota. Pemilik ikatan alumni ini anggota diwakili oleh pengurus-pengurus komisariat, prodi, pengda yang saya sampaikan tadi. Pemilik ikatan alumni ini ya juga masyarakat yang melihat kita, yang mengharapkan ya ITB ini kan besar harapan masyarakat ke kita. Nah, kalau ini sudah dapat dengan baik, tentu kesempatan-kesempatan itu bisa dimunculkan. Perusahaan ITB ini terbuka pemagangan atau ada rekrutmen tenaga kerja. Tentu tidak seperti juga langsung bisa masuk. Masing-masing kan ada mekanismenya. Tetapi informasi itu juga sudah sesuatu yang bermanfaat. Nah, ikatan alumni bisa memfasilitasi informasi. Kita punya medsos bisa disampaikan. Kita punya medsos itu kalau satu hari kita tayangkan 5 perusahaan alumni ITB aja. Satu tahun kan sudah 1.800 itu. Atau 1.400 ya. Nah, gitu. Jadi bayangin kalau 4 tahun. Itu. Iya, bisa 7.000. 7.000-an ya. 7.000 perusahaan bisa kita tayangkan. Nah, ini minimal. Nggak mudah ya? Iya, bukan minimal aja. Sebenarnya kan tinggal kita lakukan. Kan tinggal disampaikan. Ayo alumni ITB, mana nih profil perusahaan teman-teman? Yang sudah eksis lah. Iya. Tahan. Iya, profil perusahaan teman-teman kami akan tayangkan satu hari 5 kali, artinya 5 perusahaan. Iya. Pasti mereka kasih pelayanan yang kita kasih ke teman-teman. Nah, kalau udah ada itu, ada kesempatan mereka kan bisa membuka kesempatan kepada adik-adik yang baru ya. Begitulah pola kita. Kemudian tadi tentu ada alumni-alumni kita yang punya keterampilan misalnya HRD. Nah, ini juga kan bisa sharing ke adik-adik yang misalnya masih baru lulus. Gimana sih dunia kerja itu? Nah, bisa sharing. Nah, kita di Angin Segar ini misalnya ini sharing dengan yang muda-muda itu bagaimana iklim kerja di luar negeri. Nah, bagaimana sih teman-teman ini? Itu sharing dengan yang kerja di sana. Kerja di Jepang, minggu lalu ini, minggu ini yang di Timur Tengah. Bagaimana lu ceritanya mereka ke sana? Bagaimana iklim kerjanya di sana? Apa-apa nih yang harus disiapkan kalau mau ikut? Termasuk juga sharing bagaimana yang mau sekolah. Nah, ini dikelola sama anak muda semua. Dikelola sama anak muda. Karena lagi-lagi dengan gelar tikar ini ruang-ruang itu diberikan. Gitu. Anak muda kelola sama anak muda. Nggak cocok orang tua ngobrol sama anak muda. Jadi anak muda cocoknya ngobrol sama anak muda. Yang tua-tua. Yang tua-tua. Iya. Jadi yang senior jangan mengajari. Iya. Jadi yang kita senior-senior ini memberikan ruang. Tapi tentu ada wisdom yang dilalui oleh senior-senior tentang pengalaman hidup. Begitu. Cukup yang season 2 nih? Boleh. Oke, demikian podcast season 2 terkait dengan kau terpilih bagaimana Pak Angin di ITB. Like, komen, dan subscribe. Ceblos 02. Assalamualaikum.